Nah, mungkin ini sambil nunggu teman-teman yang lain hadir, kita bisa itu ya jelasin dulu kayak apa sih komunitas gizi ilmu giziku ini itu apa. Nah, seperti yang udah teman-teman baca ya, kayak di ilmu giziku, di postingannya ilmu giziku di Instagram itu, terus juga ada chat di grup WA itu, ya apa komunitas ini itu dibentuk sebagai salah satu wadah untuk menjadi wadah untuk baik dari yang angkatan masih kuliah di gizi atau yang sudah lulus atau alumni, kemudian juga untuk umum untuk bisa belajar terkait materi gizi, terkait pangan, terkait kesehatan dan juga mungkin eh, misal dia mencari pekerjaan dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini sambil nunggu ya teman-teman, nanti kita akan mulai pukul 10 mungkin lebih 5 gitu ya. Sambil menunggu yang lainnya agar join dan tidak ketinggalan info menarik yang nanti akan kita diskusikan bersama. Kemudian kenapa sih harus di Discord? Karena kalau misal teman-teman biasanya join gitu ya di komunitas lain itu biasanya kan di WA atau di Telegram atau platform lain itu kan agak sulit gitu ya, agak tercampur-campur informasinya. Nah, sedangkan di Discord ini tuh cukup eksklusif di mana teman-teman itu bisa langsung melihat kayak mau join di mana nih atau pengennya itu minat di mana. Ini kan sudah teman-teman bisa lihat nih. Sambil dilihat ya teman-teman nih. Kalau misal teman-teman buka di channelnya Ilmu Gizi itu kan cukup banyak sekali. Nah, itu kira-kira itulah materi-materi yang nantinya akan kita bahas bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama, kita akan membawakan pembicara-pembicara yang tentunya akan memberikan informasi, memberikan pengalaman, sharing terkait channel yang ada di sini. Nah, ini teman-teman nanti bisa ikutan join disesuai dengan topik yang teman-teman minati dan tentunya yang sesuai dengan yang sedang akan dibuka oleh ilmu gizi itu apa di setiap minggunya. Nah, ini misal nih ada kayak apa ya terkait di 1000 HPK, teman-teman nanti juga bisa tahu gimana sih gizi pranika itu seperti apa. Terus ada bumil, ada busui, makanan balita, seat eksklusif, stunting. Nah, teman-teman itu juga bisa mengajak mungkin saudara atau mungkin teman yang lain dari jurusan non-gizi itu juga bisa buat join di Discord ini. Tujuannya biar tahu kayak persiapan pranikah itu bagaimana, untuk ASI eksklusif itu gimana. Nah, itu bisa banget tuh nanti teman-teman berikan link ini share ke teman-teman yang lain yang dari non-gizi. Terus selain itu, tentunya yang sangat menarik sekali itu ada salah satunya diet dunia perdietan. Tentu kan teman-teman sering mendengar di sosial media gitu ya, isu-isu diet apa nih gitu. Nah, kita nanti bakalan bahas tuh kayak diet-diet yang lagi viral itu nanti bener nggak sih bisa bener bisa menurunkan ini nggak, bisa menyehatkan nggak, ada bahayanya nggak. Nah, itu nanti kita bisa bahas bersama-sama. Kemudian juga ada yang misal pengen diet, pengen nambah berat badan atau diet khusus penyakit tertentu, misal karena ada keluarga yang lagi sakit atau kita pengen lebih belajar terkait diet itu atau ada permasalahan yang lain, kita bisa bahas nanti bersama-sama di dunia perdietan itu. Selain itu, terutama untuk mahasiswa nih, mungkin teman-teman ya yang sedang persiapan untuk UKOM, kemudian untuk nanti yang mau untuk P3K, PPK itu bisa belajar SKB gizi di sini. Nanti kita sharing-sharing bersama. Dan tentunya untuk yang masih kuliah juga nanti kita bisa membahas terkait materi kuliah. Kemudian buat yang mau lulus nih, itu kita bisa sharing terkait skripsi. Skripsi di gizi itu seperti apa sih? Kemudian dari lulus gizi itu bagaimana pembuatan KTA, sumpah profesi, SER, dan sebagainya. Itu nanti kita bisa sharing. Selain itu, di sini kita juga bisa nanti sharing-sharing terkait eh, sharing pengalaman kerja, kemudian apabila ada lowongan kerja itu nanti kita bisa bantu untuk sharing apakah ada lowongan kerja atau apa gitu. Jadi teman-teman sangat termasuk yang salah satu beruntung untuk bisa join di ilmu giziku ini karena satu langkah lebih depan dibandingkan teman-teman yang lain karena akan memperoleh banyak informasi yang tentunya sangat menarik dan jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Untuk bisa ikutan seluruh kegiatannya, teman-teman cukup pantau saja Instagram dari Ilmu Giziku atau kalian bisa dilihat di event itu. Nanti setiap minggunya kita akan update kegiatan apa aja sih yang sedang kita buka. Nah, kemudian nanti teman-teman tinggal join aja tuh sesuai dengan instruksinya. Misal di event itu untuk join di ruang mana gitu.
Nah, karena sudah menunjukkan 10.05, mungkin kita bisa sambil mulai aja ya teman-teman semua. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Fazila, biasa dipanggil Anissa atau Udah pulang Caca. Jadi, kamu. ya, untuk teman-teman yang Ngapain belum ke di sekolah? mute, bisa di mute dulu ya teman-teman. Oke, baik saya lanjutkan ya. Saya sendiri eh, lulusan dari Ilmu Gizi Undip angkatan 2017 dan di sini saya menjadi salah satu bagian admin dari Ilmu Giziku. Dan kebetulan pada hari ini diberikan amanah untuk menjadi moderator pada pagi hari ini. Nah, kita mau bahas apa sih? Kita mau bahas terkait karir di food industry. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin bisa berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Semoga dari kegiatan hari ini nanti kita bisa menyaring banyak informasi, banyak ilmu, banyak pengalaman terkait dunia karir di food industry ya, teman-teman. Nah, pada pagi hari ini cukup sangat menarik ya, sangat menarik sekali karena kita membawakan guest star dari seorang yang sangat nantinya akan menginspirasi kita, memberikan banyak pengalaman, sharingnya terkait pengalaman di dunia industri, yaitu seperti yang teman-teman udah tahu nih, ada Kak Dewi Kurniasandi. Nah, Kak Dewi ini tuh salah satu lulusan dari Gizi Undip juga, lulus dengan predikat cum laude, pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan HMIG Ilmu Gizi Undip, kemudian pernah menjuarai konseling kontes tahun 2019, menjadi the most outstanding student di Gizi tahun 2019, kemudian pernah menjadi best paper sosial idea tahun 2021 di Kuala Lumpur. Wah, sangat menarik sekali nih ya untuk pengalaman Kak Dewi sendiri selama di perkuliahan. Kemudian untuk Kak Dewi sendiri itu juga pernah melakukan internship di RS Hasan Sadikin, kemudian di Puskesmas Miroto, dan juga untuk pengalaman kerjanya juga sangat menarik sekali. Beliau pernah bekerja di private tutor di Golden Age Operation tahun 2019 hingga tahun 2020. Kemudian pernah menjadi research enumerator pada tahun 2020 hingga 2021. Nah, yang terakhir ini nih, yang sangat-sangat menarik dan kita sangat tunggu-tunggu yaitu terkait food industry, yaitu pernah menjadi hingga saat ini ya, menjadi medical delegate dari Maret 2021 hingga saat ini. Nah, mungkin kita bisa sambut ya teman-teman semua untuk Kak Dewi. Mungkin tepuk tangan online ya teman-teman. Silakan Kak Dewi, selamat datang Kak. Halo Kak Dewi, apakah suara saya bisa terdengar Kak? Halo semuanya, suara saya kedengar nggak ya? Oh ya, sudah terdengar Kak Dewi. Oke, thank you Caca. Sebelumnya terima kasih ya sudah memberikan kesempatan ini. Oke, sebelum mulai aku pengen sapa dulu nih teman-teman yang ada di sini ya. Kayaknya aku excited banget nih ngelihat teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Iya, pagi Kak Dewi. Oke, thank you Caca yang sudah memperkenalkan sedikit ya terkait dengan CV aku gitu ya. Kalau kata orang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Meskipun udah dikenalin sama Caca, boleh dong aku kenalan sendiri ya, Caca. Iya dong Kak, silakan Kak perkenalan lagi biar tambah akrab kan ya Kak, biar tambah tahu Kak Dewi gitu. Oke, thank you. Kenalin, aku pakai bahasa aku dan kamu aja ya, biar kita lebih deket gitu. Kalau saya terkesannya nanti terlalu formal gitu. Ini kan sharing aja ya. Jadi kenalin, nama aku Dewi Kurniasandi. Teman-teman bisa panggil aku Dewi gitu ya. Atau Kak Dewi biasanya untuk adik-adik yang mungkin di bawah aku gitu. Nah, saat ini aku bekerja di salah satu FMCG multinasional ya, yang teman-teman tahu logonya sarang burung gitu ya, tanpa sebutkan mereknya pun teman-teman tahu itu perusahaan apa gitu ya. Untuk
jabatan saat ini as a medical delegate gitu. Nah, nanti mungkin in a sharing session ini teman-teman boleh banget kalau mau apa namanya kepo atau bertanya gitu terkait dengan food industry itu sendiri gitu. Nah, mungkin itu aja sih Ca perkenalan dari aku. Silahkan dilanjutkan Caca. Oke, terima kasih atas perkenalannya Kak Dewi. Mungkin itu masih apa ya pembukaan awal aja nih teman-teman. Pembukaan awal aja udah menarik banget ya. Kayak kita pengen tahu nih kakak tuh di sana ngapain. Nah, kita mulai dulu dari sini nih Kak. Mungkin sebelum kakak sampai di apa di Nestle ini tuh, oh ya ini boleh disebutkan mereknya atau gimana ya Kak? Atau mungkin di di oh ya, oke. Nah, mungkin sebelum kakak sampai di apa perjalanan di Nestle itu, boleh nggak sih kak kalau misal ada cerita menarik perjalanan karir untuk hingga sampai saat ini tuh gimana gitu kak? Sebelum kita terlalu dalam terkait apa di food industry itu sendiri. Oke, jadi karir di Nestle ini bukan karir pertama aku ya, teman-teman. Jadi before di Nestle itu aku di gitu ya, as a assistant animator, itu sekitar 6 bulan gitu ya di kota kelahiran aku. Nah, jadi sebelum perjalanan di Nestle, aku after lulus 6 bulan di puskesmas, baru join di Nestle. Untuk perjalanan di Nestle sendiri kurang lebih saat ini udah 1 tahun lebih gitu ya di medical delegate gitu. Nah, untuk pengalaman di keberjalanannya sendiri itu sebenarnya dulu sih memang ya seperti teman-teman ketahui bahwa di university itu tidak terlalu banyak ya membahas tentang food industry gitu, apalagi untuk apa di university kami yang memang khususnya membahas tentang clinical nutrition gitu ya. Nah, dulu itu inget banget kalau misalkan mindset saya itu harus di healthcare institution gitu, harus di institusi kesehatan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, apa ya tujuan itu berubah ketika ada beberapa hal baru yang saya ketahui terkait dengan food industry yang jaringannya begitu luas gitu ya. Akhirnya memutuskan untuk bukan banting setir juga sih, tapi mencoba opportunity baru gitu ya yang ada di food industry gitu. Terus akhirnya menemukan apa ya, jodohnya gitu ya di Nestle ini gitu sih Cak, kurang lebih. Wah, perjalanannya cukup panjang juga ya Kak untuk bisa sampai di tahap ini. Tentunya prosesnya juga berliku-liku. Nah, itu sebelum Kakak memutuskan untuk, oke, aku mencoba mendaftar nih di Nestle, itu persiapannya apa aja sih Kak? Kok bisa sampai tembus gitu? Mungkin kan kita juga perlu tahu nih dari Kakak itu gimana persiapannya. Oke, kalau persiapannya yang pertama pasti kita ini sih Cak, apa namanya membuat rencana karir gitu ya, buat list priority dari jenis dan juga nama perusahaan sama posisi yang kita mau tuju gitu. Jadi sespesifik itu gitu karena memang untuk jenis perusahaan makanan dan minuman atau kita in general kita sebutnya food industry itu kan sangat banyak jenisnya ya. Even itu catering juga masuk dalam food industry gitu. Di pertama kita buat list dulu. Saya buat list priority dulu gitu ya, jenis-jenis perusahaan mana nih yang saya mau tuju gitu. Kalau dulu sih pengalaman saya itu tetapkan saya ingin join di FMCG yang levelnya multinasional misalkan ya nih ya. Atau teman-teman punya kriteria lain nih, misalkan apa namanya FMCG yang dia tarafnya internasional atau multinasional atau nasional atau catering kayak gitu. Nah itu kan masing-masing personality pasti punya tujuan ke sana ya. Nah, tapi itu jangan cuma dijadikan tujuan gitu, tapi buatlah list priority mana saja sih perusahaan-perusahaan yang memang menurut kalian itu proper buat kalian dan ingin kalian tuju gitu. Di list dulu rencana karirnya. Kemudian posisinya gitu. Nah, posisi apa nih gitu yang mau kalian apply di company tersebut gitu. Karena
di sebuah perusahaan atau di sebuah company itu kan position levelnya sangat banyak ya. Tidak menutup kemungkinan juga lulusan gizi itu bisa masuk di beberapa posisi gitu. Jadi tentukan dulu nih posisi mana, perusahaan apa, kemudian posisinya sebagai apa tuh di situ gitu yang mau kalian apply, supaya ketika nanti kalian mau apply di company tersebut kalian udah tahu gitu. Kemudian yang kedua mungkin riset sih. Jadi riset terkait company yang sudah kalian tetapkan di tahapan nomor 1 tadi gitu. Jadi riset tentang perusahaan itu kayak gimana, kemudian posisi yang kalian inginkan itu kayak gimana, termasuk syarat umum dan juga syarat khusus. Nah, ini juga penting ya teman-teman, karena untuk syarat umum mungkin kebanyakan dari company itu hampir sama gitu. Nah, tapi untuk syarat-syarat khusus ini biasanya di masing-masing company dan juga masing-masing position level itu beda-beda gitu untuk syarat khususnya gitu. Jadi itu juga perlu di range ya, di riset gitu, kira-kira apa aja nih yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah upgrade skill ya. Pasti, karena kenapa? Kita harus sadari betul bahwa kita harus punya skill di luar daripada skill kita dapatkan di perkuliahan gitu. Jadi bersyukurlah teman-teman yang ada di sini udah joining di komunitas ilmu giziku ini ya, yang pasti banyak sekali fitur-fitur sharing tadi yang saya sempat lihat ya. Nah, itu juga salah satu media gitu untuk upgrade skill di luar daripada kemampuan akademik, kayak misalkan skill communication, kemudian skill organisasi, kemudian literasi juga, kemudian relationship dengan orang-orang di sekitar atau dengan komunitas gitu. Jadi itu sangat penting juga gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menurut saya pribadi itu adalah kita harus punya keunggulan sih gitu. Apa sih yang mau ditonjolkan dari diri kalian gitu, karena itu nanti akan berhubungan dengan karier kalian selama nanti di company gitu. Jadi percuma aja nih ketika kan udah bisa masuk dalam company tersebut tapi kamu nggak punya satu pegangan yang bisa kamu unggulkan dari diri kamu gitu. Selain dari skill akademik yang kita punya gitu sih, yang membedakan antara dirimu dengan kandidat yang lain gitu. Karena kan ketika kita mau joining dengan sebuah industri, sebuah company gitu ya, kita juga perlu punya satu hal yang itu membedakan dengan kandidat yang lain, sehingga kalian bisa memiliki poin plus lah ya istilahnya. Nah, yang pertama dan juga terakhir sih sebenarnya ini adalah gimana sih caranya kita punya good attitude gitu ya. Karena good knowledge itu didukung dengan good attitude. Jadi ketika attitude itu bisa dilihat dari cara kalian berkomunikasi, kemudian dari cara kalian merespon orang lain, kemudian cara kalian berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu bisa banget sih diasah gitu mulai dari sekarang. Nah, yang last banget adalah kalian harus konsisten gitu. Dulu aku ingat banget sih, aku sampai lupa ada beberapa company yang udah aku list dan aku aku applying gitu ya. Kan harus konsisten gitu dalam berusaha untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan gitu. Jadi itu ini banget sih, ngaruh banget sih di karir kalian gitu sih, Ca. Mungkin itu sih yang sedikit sharing preparation yang dulu aku lakukan gitu. Wah, cukup sangat banyak juga ya Kak, perlu persiapan yang matang untuk bisa berhasil gitu ya di food industry gitu. Nah, ini dari aku sendiri ada banyak pertanyaan nih Kak. Mungkin ya dari yang pertama nih Kak terkait list priority. Nah, sebenarnya kalau kita lihat nih di banyak lowongan kerja, sebenarnya kan banyak banget ya Kak untuk posisi-posisinya. Nah, itu kalau untuk gizi sendiri sebenarnya kayak lebih kemana sih Kak? Dan
kita itu juga sekalipun apa ya, kita mendaftar itu persaingannya juga akan banyak tuh Kak, sama misal sama teknologi pangan, terus sama anak kimia, anak analisis dan lain-lain. Nah, itu dari Kakak sendiri dulu gimana sih Kak untuk menentukan itu dan biar kita itu bersaingnya itu juga lebih nggak terlalu berat gitu Kak mungkin. Oke, jadi gini, berarti ya, karena untuk di food industry ini persaingan antar kandidat itu tidak hanya dari aja ya gitu ya, tapi banyak banget lulusan-lulusan yang lain gitu, yang mungkin mirip-mirip gitu ya, dengan lulusan gizi gitu, kayak yang salah satunya yang disebutin Caca tadi gitu ya, ada teknologi pangan, kemudian ada juga teknik kimia, ada juga kimia, biologi kayak gitu ya. Nah, perusahaan biasanya memang menentukan sih apa namanya sebagai syarat mereka ya, misalkan harus nutrition degree atau misalkan dari teknik pangan gitu ya. Nah, kalau aku dulu itu tidak spesifik tuh Cak. Maksudnya kesalahan aku adalah tidak terlalu spesifik tuh, kayak aku masih untuk beberapa mencantumkan teknologi pangan atau ini ya kira aku rasa oke, aku confidence nih gitu, bisa nih kayaknya di sini gitu. Nah, itu aku masukin list juga Cak gitu, karena jarang banget sih, banyak juga, tapi ada beberapa yang dia memang tidak mencantumkan secara spesifik nih, ada gizi-gizinya gitu, tapi ternyata setelah kita bedah gitu, makanya itulah gunanya riset Cak, makanya Kak di step number 2 itu aku pakainya riset gitu, riset tentang posisi itu gitu. Nah, aku riset nih kira-kira posisi itu tuh bisa nggak ya gitu, orang gizi tuh masuk di sana gitu. Even itu di syaratnya tidak apa namanya, tidak mencantumkan nutrition degree misalkan, tapi kalau misalkan aku ngerasa itu bisa gitu ya, dan dari riset mengarahkan kalau misalkan ada beberapa kompetensi yang memang itu bisa di-apply oleh orang-orang gizi gitu ya, ya aku masukin list gitu, karena itulah gunanya kita jadi tahu nih, jadi kita tidak patahkan langsung ketika kita ngelihat, wah ada lowongan nih tapi kok nggak ada orang gizi ya, tulisannya kok teknologi pangan gini atau apapun, tapi aku pengen nih di posisi ini misalkan. Ya kalian harus riset dulu, itu apakah memang keinginan kalian itu bisa diimbangi gitu dengan kemampuan kalian atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan menurut kalian itu masih masuk, ya it's okay kalian masukkan list. Tapi kalau misalkan memang menurut kalian itu terlalu jauh dan kalian nggak ada sertifikasi kompetensi misalkan ya untuk apa namanya, untuk posisi tersebut ya, kalian harus apa namanya, tahu juga gitu kalau misalkan memang kompetensinya nggak di situ gitu sih. Karena ada beberapa posisi kan kalau makan di gizi yang mungkin sudah awam, yang sudah sering kita dengar banget gitu ya. Kayak misalkan as a quality control. Nah, quality control pun memang banyak sih mensyaratkan kayak misalkan ada tulisan teknologi pangan gitu. Tapi kalau misalkan memang kamu ngerasa, oke aku udah punya nih kemampuan ini gitu kan. Aku research nih terkait quality control tuh kayak gimana. Kemudian kerjanya ngapain aja. Terus kira-kira kompetensiku di gizi bisa kepake nggak ya di sana, atau misalkan bisa mendukung nggak ya karirku di sana gitu. Kemudian ada sertifikasi yang aku punya yang kira-kira membedakan antara kandidat yang lain nggak ya? Nah itu. Nah terus habis itu ya, step yang nomor 6 atau nomor 7 tadi itu adalah kan cari keunggulan kalian gitu. Memang sih kita bersaing di dunia industri itu tidak hanya berbeda ya ketika di dunia di fasilitas kesehatan. Saya merasakan selama sebelum masuk di dunia industri ini memang sangat berbeda gitu. Ketika di dunia kesehatan kita bertemunya dengan orang-orang di lingkup kesehatan, bersaingnya pun dengan orang-orang yang mungkin background degree-nya itu sama dengan kita gitu ya. Nah, tapi di industri ini kita beda gitu. Kita bersaing dengan orang-orang dengan level degree, bahkan bukan cuman background degree ya, tapi level degree juga yang berbeda gitu. Ada yang misalkan kita harus bersaing dengan teman-teman lulusan S2, S1, D3, D4 gitu kan ya. Nah, itu makanya kenapa
tadi sebelum ini saya jelaskan kita harus punya keunggulan nih. Entah itu dari skill yang kalian punya atau entah dari apapun yang membedakan kalian dengan yang lain yang nantinya secara gampang itu yang bisa kalian jual gitu ke perusahaan gitu. Karena perusahaan nggak mandang kalian itu skill akademik dipandang gitu, tapi itu bukan poin utamanya gitu. Kalian juga harus punya sesuatu yang bisa dijual di sana yang bisa kalian andalkan ketika kalian joining di sebuah industri gitu sih, Cak. Karena memang persaingan itu nggak cuma lintas jurusan gitu, tapi up level juga gitu. Kayak misalkan kemarin nih di rekrutmen aku sebelum ini gitu. Jadi saingan kita nggak cuma dari teman-teman S1, tapi juga ada juga yang applying dari S2 gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus upgrade skill terus-menerus sih. Gimana caranya buat comparing dan juga mencari tahu hal yang membedakan diri kita dengan lulusan gizi atau lulusan yang mirip-mirip sama gizi gitu ya, yang bisa kita andalkan gitu sih, Cak. Berarti percaya diri aja kurang ya Kak. Perlu adanya research agar percaya diri kita itu ya juga ada dasarannya gitu ya. Dan agar keberhasilannya itu juga lebih tinggi gitu. Nah, terkait tadi nih Kak, keunggulan ya, itu kan perlu upgrade skill nih. Nah, sebenarnya untuk skillnya khusus untuk pangan itu sendiri, kira-kira apa ya Kak? Kan ini banyak ya, kayak sekarang ini, kayak pelatihan ini itu, yang bayarnya dari yang murah hingga yang termahal, jutaan itu juga banyak banget Kak. Ada yang webinar gratis juga banyak. Nah, sebenarnya tuh kalau misal kita hanya ikut mungkin karena kita masih mahasiswa atau masih mungkin belum berpenghasilan banyak gitu, kita masih ikut yang webinar biasa atau apa sebenarnya tuh bisa nggak sih Kak? Atau sebenarnya kalau misal kita punya skill khusus ya yang berbayar atau apa itu sebenarnya kayak bisa memberikan apa ya nilai point of value lebih lebih buat kita atau gimana ya Kak? Atau yang penting kita tuh berskill gitu. Oke, Cak. Jadi kalau bener banget, memang ya sekarang ini banyak banget ya, apalagi selama pandemi kemarin ya, itu banyak banget pelatihan-pelatihan yang emang bisa kita ikutin gitu ya. Dan kalau misalkan dilihat juga relate juga itu sama keilmuan kita. Nah, balik lagi, Cak, sama posisi kita inginkan gitu. Karena nggak semua posisi itu mensyaratkan gitu. Jadi ada syarat umum dan juga syarat khusus gitu ya. Misalkan syarat khusus gitu yang syarat khusus yang biasanya diminta gitu ya sama perusahaan-perusahaan kalau misalkan kita di bagian keamanan pangan atau misalkan food safety officer atau misalkan as a quality control atau as a R&D gitu ya, pasti ada pelatihan berhubungan dengan keamanan pangan gitu ya. Karena balik lagi kayak yang Caca bilang, memang tidak cukup dengan hanya pelatihan gitu. Bahkan kalau misalkan kalian bisa dapetin sertifikasinya, ikutin gitu kan. Misalkan nih salah satu kakak tingkat dari Giundip gitu ya, dia ada join di salah satu sebagai ini apa namanya SA officer di perusahaan pertambangan gitu ya. Nah, itu dia harus punya sertifikasi K3 gitu. Nah, itu yang jadi skill keunggulan dia. Selain dia punya skill akademik gitu ya, sebagai seorang ahli sih, dia juga tersertifikasi ahli K3 misalkan. Nah, atau kalau misalkan di posisi kayak saya sekarang gitu ya, untuk saat ini ya yang saya lakukan gitu ya, skill komunikasi gitu. Gimana caranya saya bisa membangun relationship dengan kolega-kolega gitu. Gimana cara saya bisa memiliki kemampuan negosiasi yang baik gitu. Dan itu semua kita tunjukkan tidak hanya saat mau interview gitu, tapi juga kita punya background portofolio gitu ya. Jadi misalkan nih kalian punya pengalaman-pengalaman yang bisa mendukung apa namanya kemampuan kalian gitu. Nah, itu juga perlu kalian tonjolkan gitu. Jadi untuk skill nggak melulu terkait dengan pelatihan apa sih, Cak, menurut aku. Yang penting apa ya? Hal unik apa gitu yang bisa membedakan kalian dengan kandidat yang lain gitu. Nah, itu kan yang tahu kalian sendiri ya. Kan masing-masing bisa assessment diri kalian sendiri kira-kira nih
aku nih keunggulannya, keunikannya di bagian apa selain dari akademik yang aku punyain gitu kan. Kan kalau pengetahuan tentang gizi dan sebagainya itu aku udah nggak ragukan lah, teman-teman gizi udah pasti jagonya lah ya terkait dengan nutrisi gitu. Tapi tidak cukup hanya di situ gitu. Kalian harus punya nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan itu. Gitu sih, Ca. Berarti memang research ini tuh sangat diperlukan ya Kak. Jadi biar kita itu selain tahu apa yang kita mau daftarin, kita perlu skill apa aja dan apa yang perlu kita tonjolkan untuk diri kita. Sehingga nanti kita perlu selain itu untuk tambah good attitude-nya gimana dan kita perlu konsisten untuk bisa meningkatkan itu semua gitu ya Kak. Oke, nah selanjutnya nih Kak terkait job desk-nya khusus Kak Dewi saat ini nih, kira-kira bisa ceritain nggak sih Kak job desk-nya itu ngapain aja sih kalau medical delegate itu gitu? Mungkin aja bisa menginspirasi teman-teman di sini yang mau daftar gitu buat gambaran ke depannya gitu Kak. Oke, thank you, Ca, buat pertanyaannya. Untuk position as a medical delegate gitu ya, kita di sini masuk di Departemen Nestle Nutrition gitu ya. Di Nestle sendiri itu maksudnya di Nestle Nutrition. Nah, untuk di beberapa perusahaan lain mungkin berbeda ya. Saya juga agak kurang tahu masuknya nanti di departemen atau di divisi mana gitu ya. Nah, kita sendiri untuk pekerjaannya itu lebih ke marketing gitu ya. Gimana caranya kita berhubungan gitu ya dengan consumers gitu. Kemudian gimana caranya nge-building relationship dengan kolega-kolega yang memang bekerja sama gitu ya dengan perusahaan kita gitu. Dan di sana kita juga punya kewenangan untuk dealing gitu. Kita dealing sebuah project gitu ya yang mana kita manage atau bahkan kita ciptakan project itu sendiri, kemudian kita dealing dengan kolega atau customer kita gitu ya. Kemudian selanjutnya kita juga punya kewajiban untuk memanage tim kita gitu. Karena kalau misalkan di company aku yang sekarang ini, untuk posisi aku itu kita punya istilahnya punya tim kecil dan juga tim besar gitu ya. Nah, untuk tim kecil itu kita punya divisi-divisi yang ada di bawah naungan kita gitu, atau salah satu bagian gitu ya yang masuk di dalam struktur di tim kita gitu. Nah, maka kita berkewajiban nih untuk memanage tim kita supaya kita punya performance dan juga achievement yang bagus gitu. Nah, terus habis itu ini sih Ca, company aku ini kan dia multinasional ya. Even di Indonesia pun itu kita punya banyak factory itu. Kita punya banyak distributor gitu di masing-masing area gitu, di masing-masing daerah gitu ya. Bahkan di seluruh Indonesia gitu. Biasanya untuk posisi aku ini kita ditempatkan di beberapa daerah yang memang menjadi sasaran daripada customer dari perusahaan gitu. Nah, untuk saat ini kita punya manage area gitu ya. Di satu orang medical delegate itu kita manage satu area gitu. Nah, jadi area itu yang jadi tanggung jawab kalian gimana caranya ngebut supaya area ini itu jadi salah satu penyokong demand besar gitu di perusahaan kalian. Nah, kemudian kita juga punya yang namanya pilot project gitu. Nah, ini adalah project-project yang biasanya kita presentasikan gitu kepada company gitu ya. Kira-kira apa nih yang membedakan diri kamu dengan medical delegate yang lain gitu. Ini nanti yang berhubungan dengan karirnya kita gitu. Jadi di perusahaan itu kan kita punya leveling ya. Jadi dari mulai staff, kemudian supervisor, kemudian ada line manager, kemudian ada eksekutif kayak gitu-gitu. Nah, jadi ini nanti gitu yang akan menentukan kalian ini karir track recordnya tuh gimana gitu. Nah, kita punya namanya pilot project di sana gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu tanggung jawab saya gitu ya sebagai medical delegate itu sih, Cak.
kurang lebih ya gambaran kasarnya itu. Oke, Kak Dewi. Kalau yang aku lihat mungkin agak baru juga gitu ya, Kak. Harus mempelajari hal baru gitu. Kayak tadi ada marketing, kemudian kita harus membangun relasi yang cukup besar juga. Karena kan perusahaannya besar nih, Kak, yang multinasional. Kemudian tadi ada bikin project atau ikut project gitu. Nah, untuk tantangannya sendiri gimana, Kak Dewi? Apalagi itu apa ya, hal baru gitu. Terutama kayak marketing, terus harus mengorganisasi banyak orang, banyak perusahaan-perusahaan yang lain juga untuk kerjasama. Nah, dari tantangan sendiri gimana nih Kak? Dari Kakak untuk menjalani ini atau ada tips yang lain gitu Kak? Oke, kalau tantangan pasti sih, Cak. Karena itu tadi kita di perkuliahan gitu ya, mungkin teman-teman saat ini ada yang sudah lulus gitu, ada yang masih kuliah juga, atau di semester akhir gitu ya. Ini yang sekali lagi memang membedakan antara dunia industri dengan apa namanya hotel facility gitu ya. Karena di sebuah industri, di sebuah company, karena nanti akan dituntut untuk apa ya, belajar lebih banyak lagi dibandingkan dengan keilmuan kita sebelumnya gitu. Bener kata Caka, kayak misalkan di posisi aku saat ini ya, kita memang saya memang awalnya gitu ya juga ada kendala gitu, kayak misalkan saya harus tahu nih gimana caranya membaca analisis data gitu ya, analisis data yang belum pernah gitu ya kita lakukan, yang biasanya mungkin kita analisis data, cuman analisis datanya bukan terkait dengan bisnis gitu, beda gitu ya. Nah, untuk di industri ini kita nanti akan berhubungan dengan berbagai departemen yang ada di sebuah company gitu. Nah, otomatis dari sanalah kita bisa apa namanya, bertukar ilmu gitu ya di berbagai disiplin gitu. Misalkan nih divisi saya gitu ya berhubungan dengan divisi brand gitu, atau misalkan berhubungan dengan divisi sales atau berhubungan dengan divisi yang lain gitu ya. Nanti di sana itulah gunanya apa namanya, kita sharing tuh, tukar ilmu gitu. Gimana sih caranya baca analisis data ini gitu, gimana sih caranya biar kita bisa nih apa namanya, melihat sampai mana sih growth bisnis kita, kayak gitu-gitu kan kita nggak pernah belajar nih gitu ya di Gizi. Even oke lah kita mungkin bisa belajar di luar daripada apa namanya, di luar daripada perkuliahan gitu. Tapi secara nggak langsung itu menuntut diri kita untuk lebih adaptif dan juga inovatif gitu. Kita bisa beradaptasi dengan apa namanya, sektor yang lebih besar gitu ya dibandingkan dengan sebelumnya gitu. Mungkin memang ini jadi tantangan terbesar sih, Ca, karena memang kan kalau di Gizi kita belajar khusus gitu ya terkait dengan nutrition gitu ya. Mungkin gizi pangan oke lah ada beberapa SKS gitu ya, tapi tidak secara spesifik gitu ada di food industry itu seperti apa gitu. Padahal ketika kita terjun di dalam dunia food industry ini sendiri itu cakupannya luas banget, Cak, gitu. Jadi tidak hanya berhubungan dengan antar satu apa ya, antara satu orang, antar satu employee dan employee yang lain itu enggak gitu, tapi dalam sektor yang lebih besar, antar divisi, antar departemen, bahkan antar institusi gitu. Jadi kita lebih apa ya, lebih memang dituntut untuk adaptif sih di sana gitu. Terus kalau misalkan apa namanya, keuntungannya ya, mungkin memang awal-awal itu pressure sih, maksudnya karena kita harus beradaptasi dengan lingkungan baru, kemudian apa namanya, ini kerja yang baru, apalagi kan kalau di kampus saya ya dulu tidak ada magang di sebuah perusahaan gitu. Kita magang di sebuah rumah sakit atau di sebuah puskesmas gitu. Jadi kita belum tahu nih rules yang ada di perusahaan itu seperti apa. Kemudian apa namanya, jalannya bekerja kayak gimana itu hanya gambaran kasar aja gitu. Nah itu sih, Ca. Nah terus perusahaan itu kan dinamis ya, Ca. Jadi kita juga harus ngikutin gitu. Kayak misalkan perusahaan bergerak seiring perkembangan zaman ya. Misalkan kayak kemarin nih lagi gencar era apa, industri 4.0 gitu ya. Jadi kita ngikutin gitu, gimana sih perkembangan di
di company kita tuh sampai mana, ininya kayak gimana, terus gimana cara ngejar kita supaya kita bisa nih setara gitu dengan teman-teman yang lain, kayak gitu sih Ca. Itu sih tantangan terbesarnya karena banyak hal baru yang kita benar-benar harus belajar. Nah caranya gimana ya? Dengan cara berinteraksi gitu, jangan malu bertanya gitu ya. Ya kalau misalkan memang kita nggak tahu ya kita tanyakan ke orang yang menurut kita bisa jadi learner buat kita gitu. Yang menurut kita bisa jadi tempat buat kita tanya gitu. Even itu atasan kita atau mungkin teman sejawat kita atau mungkin orang-orang di divisi lain yang menurut kita dia lebih tahu nih tentang analisis ini gitu. Gitu sih, Cak. Oke, berarti balik lagi tadi ya Kak terkait research. Berarti kalau misal kita sebelumnya udah persiapan matang nih, sebenarnya kita kan juga udah tahu ya kayak kira-kira tantangan kedepannya tuh mau mau apa kayak apa. Jadi mungkin kita juga bisa lebih siap nggak sih kayak nanti mungkin aku perlu belajar ini itu gitu. Terus ya namanya apa ya kerja itu pasti ada tuntutan kerjanya gitu ya Kak. Jadi ya mau nggak mau kita harus belajar hal baru lagi gitu ya Kak. Oke. Nah, terkait itu Kak, kan tadi cukup menarik ya Kak untuk karir di sana ya. Nah, untuk persaingan sama jenjang karirnya itu kira-kira apa ya, cukup apa sih istilahnya kayak menjanjikan gitu nggak sih Kak untuk bisa di posisi ini di medical delegate atau gimana gitu gambarannya Kak? Oke, Cak. Jadi untuk position ya, misalnya di dalam sebuah industri nggak cuma di medical delegate aja sih, Cak. Kayaknya hampir semua company gitu ya. Aku ngomong in general aja ya. Apa namanya? Kalau sebuah perusahaan gitu ya, dia biasanya itu punya leveling masing-masing. Tapi secara umum pasti untuk apa namanya jenjang karirnya kurang lebih itu apa namanya dari ini ya bottom up ya, misalkan dari mulai staff, kemudian senior gitu ya, kemudian apa namanya supervisor gitu, kemudian senior supervisor, kemudian ada manager, ada manager gitu. Nah itu kalau di sebuah perusahaan yang menentukan kita bakal bisa naik gitu, itu adalah performance kita gitu. Jadi ya sejauh mana kita bisa apa namanya nunjukin kemampuan kita di sana, kemudian kualitas kerja kita yang bagus gitu, itu nggak menutup kemungkinan memang kita ada kesempatan untuk naik gitu, Cak. Jadi kalau di perusahaan itu sih sangat memungkinkan banget sih, Cak, untuk kita naik apa namanya posisi gitu, karena memang dia sifatnya tuh apa ya progresif itu sih, Cak. Jadi punya jenjang karir yang dia bisa memacu kita nih, karena kita udah tahu, oh kita di perusahaan gitu, perusahaan tuh punya level gini 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 gitu. Pasti dalam diri kita nggak akan apa ya secara manusiawi ya adalah keinginan untuk upgrade gitu kan. Nah itu yang kalau di perusahaan gitu ya, itu yang menentukan adalah diri kita gitu. Sejauh mana sih kemampuan kita, kalau misalkan kemampuan kita memang sudah bisa bersaing di level apa ya, kita akan apa namanya punya opportunity untuk bisa promote ke level yang selanjutnya gitu, Cak. Nah ini kalau di perusahaan kita sendiri, di perusahaan aku sekarang ya, Cak, itu kita tanpa syarat minimal tahun, Cak. Jadi benar-benar kalau misalkan performance kamu bagus gitu ya, ya itu sangat mungkin kan misalkan nih kita misalkan nih ada si A gitu yang baru bekerja 2 tahun misalkan. Nah kemudian si B ini dia udah kerja 5 tahun gitu. Even si 2 tahun ini punya performance yang bagus, kemudian dia ada keunggulan dibandingkan yang sudah kerja lebih lama, ya dia akan punya opportunity yang sama untuk promosi gitu ya, dengan apa namanya yang sudah lama kerja gitu, Cak. Jadi kalau di perusahaan itu senioritas dan juga junioritas itu memang terkait dengan kemampuan kita sih, Cak, gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan juga masuk di tim kamu atau staff kamu atau misalkan ini kamu itu juga jauh lebih muda atau jauh lebih senior dibandingkan kamu gitu, Cak. Jadi memang sih kalau apa namanya
di perusahaan itu kompetitifnya benar-benar dinilai dari kemampuan kita gitu, Cak. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak Dewi sebelum kita sampai ditanya jawab ya Kak. Itu suka dukanya apa nih Kak? Berarti selama menjabat di medical delegate Nestle ini Kak, mungkin bisa sedikit sharing gitu suka dukanya gitu Kak. Oke, mungkin ya Cak sukanya gitu ya. Sukanya dulu ya. Jadi sukanya adalah yang pertama karena emang aku emang dari awal aku suka dengan dunia industri gitu ya. Awalnya memang sebentar kayaknya ada yang mohon maaf boleh di mute sebentar kakak. Nah oke. Jadi yang menarik pertama ya Cak karena memang ini salah satu yang masuk di list aku gitu ya yang memang aku inginin gitu ya. Jadi yang sukanya gitu karena aku juga ini sih masuk di di company yang mungkin bisa dibilang sangat-sangat ini ya maksudnya diinginkan gitu. Jadi aku senangnya di situ gitu. Kemudian aku senang juga karena di pekerjaan aku yang saat ini aku bertemu dengan banyak orang dengan latar belakang yang baru gitu. Meskipun itu jadi salah satu tantangan, tapi itu juga salah satu privilege buat aku gitu karena aku bisa mendapatkan pemikiran-pemikiran baru yang sebelumnya belum pernah nih aku dapatkan gitu. Jadi itu juga salah satu hal yang menarik. Kemudian pekerjaan aku saat ini itu kan berkomunikasi ya Cah ya. Jadi berhubungan dengan customer gitu. Kemudian membangun relationship dan negosiasi gitu. Nah, aku adalah tipe orang yang suka ngomong gitu ya. Jadi ini pekerjaan yang sekaligus menyalurkan hobi mungkin. Karena bisa tukar pikiran, kemudian juga bisa berkomunikasi dengan orang-orang baru. Nah, kemudian ini sih kalau misalkan tantangannya tadi udah disebutin di awal ya Cah ya, tantangan di karir ini ya memang terkait hal-hal yang mungkin awalnya kita nggak tahu gitu. Cuman senangnya itu Cah, insya Allah banyak senangnya sih kalau so far ya saat ini gitu. Terus habis itu mungkin ini sih Cah, karena di perusahaan aku yang saat ini itu kan dia masuk di FMCG kayak gitu ya, bukan terbaik sih, maksudnya masuk di FMCG yang diperhitungkan gitulah di Indonesia gitu. Jadi aku confidence itu karena punya level karir gitu ya yang memang perlu dipertimbangkan gitu sih. Itu yang mungkin saat ini jadi hal yang membuat aku menyukai pekerjaanku yang sekarang gitu, Cak. Wah, sangat menarik sekali ya Kak Dewi untuk diskusi pada pagi hari ini. Nah, mungkin ini mulai itu aja ya Kak untuk tanya jawab. Mungkin dari teman-teman yang pengen tanya bisa langsung tanya atau bisa ketik di bagian chat ini. Mungkin teman-teman silahkan. Kita buka untuk 3 penanya pertama ya teman-teman. Silakan apakah ada yang mau ditanyakan atau mungkin kurang jelas atau pengen sharing lagi nih sama Kak Dewi. Kayak gimana sih Kak? Masih kurang jelas. Boleh jelasin lagi gitu. Nah sambil nunggu aja ya Kak. Ini aku tanya lagi nih Kak. Kalau misal di kemarin sendiri, kemarin pas Kakak tes itu kira-kira untuk apa ya? Tesnya apa aja tuh Kak untuk bisa masuk di Nestle ini Kak? Oke, Cak. Jadi untuk tahapan-tahapannya yang mungkin ya. Nah, ini semuanya hampir sama gitu dengan beberapa company ya gitu. Mungkin untuk aku sendiri gitu ya, kemarin itu ada beberapa tahap, Cak. Jadi yang pertama ya kita apply gitu ya. Nah, kalau untuk di company aku yang sekarang ini kita apply-nya itu langsung
masuk ke sistem perusahaan gitu ya. Kemudian di tahap kedua itu ada interview gitu ya dengan HR gitu ya. Kemudian juga ada interview dengan user gitu yang mana itu adalah alasan kita nantinya gitu ya. Kemudian juga apa namanya, tahap interview ketiga itu dengan GM gitu. Jadi apa namanya, karena GM kita itu dari luar gitu ya. Jadi waktu aku ya komunikasinya memang dalam bahasa Inggris gitu. Tapi ini beda-beda sih gitu. Jadi per session atau per batch itu biasanya punya keunikan masing-masing kalau di perusahaan kami gitu. Nah, terus next-nya itu kita ada kayak discussion kayak panel discussion gitu loh. Jadi kita discuss tentang bisnis yang kita tahu gitu ya terkait bisnis company yang mau kita apply gitu. Kemudian nanti di situ tuh kita ada beberapa sesi gitu. Jadi dalam satu sesi itu satu kandidat gitu. Nah, nanti di situ kita akan presentasi dengan tes yang diberikan sama pihak perusahaan gitu. Nah, terus habis itu ada FGD. Kalau FGD itu kemarin sih dulu sih apa namanya, kan kandidat-kandidat itu sudah seleksi interview kan. Nah, yang sudah masuk di beberapa tahap interview ini nantinya yang akan lanjut ke tahap sesi FGD. Nah, di FGD ini orangnya udah lebih sedikit gitu karena emang udah tertarik kan gitu dari tahap interview 1, interview 2 dan selanjutnya gitu. Nah, setelah tahap FGD ini kita baru offering gitu. Ada MCU baru offering. Nah, di MCU ya kita cek kesehatan, medical check up biasa lah. Terus habis itu ada offering. Nah, after offering kita baru dinyatakan kan kalau misalkan offering yang ditawarkan oleh perusahaan sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Artinya kita menerima offering dari perusahaan ya kita masuk gitu dalam perusahaan itu, kemudian masuk di tahap probation gitu atau training, and then after lulus gitu ya, after lulus probation baru kita dinyatakan sebagai employee gitu. Banyak juga sih kemarin yang kayak misalkan dia udah lolos nih tahap interview sampai dengan dia offer gitu. Misalkan dia sudah lolos sampai ada di tahap probation gitu, tapi ketika dia probation nih atau tahap training gitu, itu masih ada sisa gugur kalau di perusahaan kami gitu. Jadi ketika memang saat probation itu dia performanya kurang bagus atau misalkan ada banyak evaluation gitu ya dari pihak company gitu ya, yaitu masih bisa juga memungkinkan dia eliminate gitu dari position yang saat itu gitu sih, Cak. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Dewi. Nah, ini tadi ada yang mau tanya nih dari Kak Windy. Yang pertama, Kak Windy, izin bertanya untuk CV seperti pengalaman, keahlian, prestasi, dan lain-lain. Seperti apa yang diperlukan lulusan gizi sehingga menarik bagi perusahaan. Nah, mungkin bisa dibantu jawab nih Kak Dewi untuk terkait CV-nya, biar lebih menarik nih ya. Oke, ini emang sih ya senjata utama sih ya, gimana dong. Jadi apa namanya, yang dilihat oleh perusahaan pertama kali kan ya memang CV ya, karena kan sebelum kita bertemu di interview atau sebelum kita ini ya pasti data kita yang dilihat ya gitu. Nah, untuk CV yang menarik sebenarnya apa ya, kalau menurut saya sendiri sih yang penting itu menjelaskan kalian sih gitu. Tidak perlu bertele-tele juga gitu, tapi yang penting itu sudah mencakup diri kalian dan juga menggambarkan kalian gitu kan. Misalkan saat ini sama ini apa namanya, tonjolkan keahlian yang memang itu menunjang posisi yang kalian mau. Jadi dulu tuh kesalahan aku adalah satu CV itu aku gunakan untuk apply di semua layer position gitu. Jadi itu salah satu kesalahan aku gitu, karena ternyata misalkan nih apa ya, itu jadi salah satu pertimbangan gitu buat HR. Cuma aku spesifiknya kurang tahu sih ya kayak gimana. Cuman ini dari pengalaman aku sendiri ya. Jadi kalau untuk CV lebih baik sih ketika kita mau apply di satu posisi gitu ya,
kita unggulkan nih kemampuan-kemampuan apa gitu. Misalkan aku saat meng-apply di posisi saat ini gitu ya. Ya yang aku highlight adalah kemampuan komunikasi, kemudian aku udah punya background untuk konseling dengan orang gitu ya. Terus kemudian aku udah punya background misalkan public speaking yang ditunjang dengan portofolio kayak gitu-gitu sih. Nah, beda lagi nih ketika kalian apply di misalkan di quality control atau di R&D gitu ya, kalian harus tunjukkan nih kalian punya sertifikasi apa gitu. Terus habis itu kemampuan kalian yang dukung di sana itu apa aja kayak gitu. Nah, terus tidak perlu bertele-tele sih kayak misalkan nih saat ini kan kalian udah lulus kuliah misalkan, kalian mau meng-apply nih gitu. Ya menurut saya sih baiknya tidak perlu kalian mencantumkan pendidikan di SD misalkan, itu kan terlalu jauh gitu. Cukup aja cantumkan misalkan dari university apa, kemudian indeksnya berapa, ininya berapa, kayak itu aja sih. Terus kadang ada yang mencantumkan banyak banget gitu ya sampai berlembar-lembar. Nah, menurut aku kalau cukup bisa mendetail dengan satu halaman itu lebih baik sih gitu, karena dari HR pun jadi lebih mudah untuk menganalisis siapa kalian gitu. Itu sih, Cak. Mungkin bisa diterima ya. Tadi yang nanya siapa ya? Gimana Kak Windy? Apakah sudah cukup Kak? Kalau yang pertanyaan kedua nih Kak, jadi ini ada Syifa izin bertanya. Tadi sebenarnya udah dibahas ya untuk bidang-bidang di gizi itu apa aja, tapi mungkin masih kurang jelas nih Kak. Untuk di food industry company bagian departemen gizi sendiri, biasanya tuh mencakup apa aja sih Kak? Misalnya seperti QC atau apakah ada yang lain? Mungkin bisa dibantu dijawab Kak Dewi? Oke, ini aku jawab in general ya. Jadi kalau untuk level karir atau jenis position gitu di sebuah perusahaan yang mungkin bisa di-apply itu sama teman-teman gizi ya, yang sudah sangat sering kita dengar adalah QC. Nah, kemudian yang kedua itu ada QA atau yang kita ini tuh kayak quality assurance gitu. Kemudian bisa juga di food safety officer kayak yang aku sebutin tadi, ada pengalaman kakak tingkat yang juga ada di sana. Kemudian ada juga yang namanya nutrition consultant. Nah, nutrition consultant ini nggak semua perusahaan punya gitu. Biasanya perusahaan-perusahaan yang dia ada jasa konseling juga gitu. Jadi dia selain dia memproduksi makanan, dia juga membuka nih untuk jasa konsultasi biasanya untuk employee-employee-nya gitu. Nah, kemudian ada R&D atau research development ya, itu juga salah satu posisi yang mungkin banyak juga gitu. Nah, kemudian ada market nutritionist. Market nutritionist itu salah satunya medical delegate juga masuknya di market nutritionist itu. Nah, terus yang paling baru itu ada public relation nutrition. Jadi public relation nutrition ini adalah PR yang dia PR di sebuah perusahaan yang dia fungsinya itu hampir sama dengan nutrition consultant, tapi penamaannya aja yang dia beda, dan ini sudah mulai ada di beberapa perusahaan makanan ya di Indonesia. Terus habis itu ada juga kantin nutritionist. Nah, kantin nutritionist ini biasanya ada di perusahaan-perusahaan yang dia punya employee, kalau aku nggak salah ya lebih dari 2.000 employee. Nah, dia biasanya punya tuh kantin nutritionist gitu, yang dia tugasnya itu ini sebutannya masing-masing company biasanya beda sih, entah kantin nutritionist atau apa gitu. Nah, itu dia fungsinya adalah menyusun menu gitu ya untuk employee-employee yang ada di perusahaan tersebut dalam jumlah yang besar gitu. Terus MPM-nya lah gitu. Terus yang selanjutnya itu ada di catering nutritionist. Nah, catering nutritionist ini hampir sama dengan canteen nutritionist. Jadi dia lebih ke karyawan gitu, untuk penyediaan karyawan. Kemudian ada jasa dan menunya dan lain sebagainya gitu-gitu sih, Dek. Itu sih sejauh yang aku tahu, ada banyak ya tadi yang udah aku sebutin. Nah, di luar itu juga kalian bisa bisa temuin itu, karena di masing-masing perusahaan tuh beda-beda ya ininya, penyebutannya, penamaannya.
maupun job-jobnya gitu. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Kak Dewi. Sudah tepat pukul 11 siang ya teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, mungkin apakah ada pesan terakhir dari Kak Dewi untuk teman-teman semua di sini yang berminat untuk bisa menjadi salah satu bagian dari food industry itu, Kak. Silakan Kak Dewi, apakah ada pesan terakhirnya, Kak? Lebih ke memotivasi ya, Kak, bukan pesan terakhir gitu ya. Horor banget ya, Ca, pesan terakhir kayak aku mau kemana nih? Semoga ini bukan pertemuan pertama dan terakhir kita ya, teman-teman. Semoga bisa bertemu lagi dengan teman-teman di lain sesi gitu ya. Atau nanti juga bisa free aja kalau misalkan Bang masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan di luar sesi ini, free banget kok, kalian bisa kontak aku juga gitu. Nah, untuk tips and trick ya, mungkin kalau misalkan dari teman-teman memang berminat gitu ya, punya jenjang karir di industri makanan gitu ya. Yang pertama adalah kalau dari aku sendiri sih keep open ya. Jadi jangan pernah kotak-kotakan mindset kalian bahwa teman-teman gizi itu hanya berkutik di spot ini gitu. Yang teman-teman ketahui gitu. Buka wawasan lebih dalam lagi karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membutuhkan talent-talent dari teman-teman gizi gitu. Nah, kemudian melakukan juga hal-hal baru yang belum pernah kalian dapatkan gitu. Apalagi sekarang kan informasi udah masif banget ya, bisa by internet, bisa by apapun itulah sumber informasi yang bisa menambah wawasan kalian gitu ya terkait dengan food industry. Kemudian curiosity ya pasti itu karena keingin tahuan yang tinggi itu nanti yang akan membuat kalian untuk terus maju gitu karena kalian ingin tahu, kalian cari tahu, setelah kalian cari tahu kemudian kayak gitu terus berulang gitu. Jadi saat udah ada curiosity, oke aku tertarik nih gitu kayaknya dengan dunia ini, oke terus gali aja, terus riset, terus cari di mana bener nggak nih gitu keinginan aku gitu. Jangan sampai kalian stuck di satu tahap yang itu bakal ngehambat laju kalian gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah explore banyak skill, knowledge dan juga experience gitu. Jadi dari siapapun, dari manapun gitu. Kalau misalkan memang menurut kalian skill kalian itu udah cukup, berarti tinggal kembangkan gitu ya. Tapi kurasa jangan pernah cukup sih dengan skill yang kalian punya gitu. Terus explore gitu. Terus habis itu compare dengan knowledge kalian. Jangan lupa karena itu tetap jadi patokan juga ya sebagai orang-orang gizi gitu ya, yang nantinya juga akan diperhitungkan gitu. Kemudian juga experience ya. Menurut saya pengalaman itu memang benar sih kalau ada pepatah yang bilang pengalaman itu adalah guru terbaik gitu karena dengan semakin banyak pengalaman kalian semakin terbuka gitu ya wawasan kalian kemudian cara pandang kalian, nah itu yang akan membawa kalian ke karier yang kalian inginkan. Kemudian ini sih stand out sih, jadi kayak ya udah jangan takut gitu kalau misalkan memang kalian ngerasa kalian punya yang diharapkan oleh sebuah perusahaan, ya udah gitu tampil aja gitu, ya udah istilahnya terjang aja, jalan terus aja gitu, jangan ngerasa berkecil hati gitu sih untuk bisa menggapai apa yang kalian inginkan gitu sih, mungkin itu sih buat teman-teman semuanya. Sangat menarik sekali ya Kak, dan terima kasih untuk tadi pesannya untuk kami untuk bisa terus belajar agar sama-sama bisa sukses semua ya Kak di sini. Nah mungkin untuk terakhir nih teman-teman aku mau menyimpulkan aja intinya dari kita semua harus persiapan secara matang ya, mulai dari tadi list priority, kemudian nge-research, kemudian meng-upgrade skill, kemudian menonjolkan apa sih keunggulan kita, memperbaiki attitude kita, kemudian juga konsisten dalam mengejar apa yang kita mau kerja dan tentunya selama bekerja pun nanti kita akan menemukan banyak tantangan dan kita harus
menyelesaikan itu dan terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi, meningkatkan karir kita dan pokoknya biar sukses selalu gitu ya. Terima kasih banyak ya Kak Dewi untuk sharing-sharingnya pada pagi hari ini. Nah, untuk teman-teman, aku ingin mengingatkan ya, untuk selanjutnya terkait karir food industry ini, apabila masih ada yang ingin tanyakan, bisa langsung saja bisa chat di bagian chat channel yang berjudul pengalaman sharing pengalaman di bagian bawah karir gizi. Jadi apabila nanti ada yang mau tanyakan ke Kak Dewi akan dibantu jawab selama 1 kali 24 jam ini. Jadi teman-teman bisa bertanya di situ dan kemudian nanti di luar waktu itu apabila nanti masih ada kesempatan masih bisa dijawab oleh Kak Dewi gitu ya Kak, masih di dalam grup ini. Mungkin gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak ya Kak Dewi untuk sharing-sharing pada pagi hari ini. Saya cukupkan sekian diskusi pada pagi hari ini. Sampai jumpa di diskusi minggu depan. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih Kak Dewi. Terima kasih teman-teman. Thank you, Ca. Thank you juga teman-teman semuanya. Sukses selalu ya. Sehat selalu juga.